Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa nutawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat asar yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dengan kasih sayang Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mampulah kita mengamalkan salah satu perintah Allah, salat asar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berjamaah. Kemudian senantiasa pula kita mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membuat pengorbanan beserta seluruh sahabat-sahabat beliau sehingga hidayah ini tersebar kepada seluruh manusia sampai datangnya hari kiamat. Jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan wahai Muhammad, kata ulama kita, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita telah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hataman nabiyyin, la nabiyya ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nabi yang terakhir dan tidak akan ada lagi nabi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tanggung jawab daripada agama ini, risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampai datangnya hari kiamat. Maka di dalam surah Yusuf, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, "Qul hasihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, kata Nabi. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia untuk mentaati Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala. Di atas hujjah, di atas keterangan yang jelas. Kata ulama kita, Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana, kata Nabi, tugasku wa manittaba'ani, dan tugas para pengikutku. Siapa pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Laki-laki, perempuan, orang di kota, orang di desa, orang di gunung, di lembah, semuanya adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu ada tanggung jawab atas agama. Jadi tanggung jawab kita hari ini adalah melanjutkan kerja daripada Rasulullah, yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala yang terpenting setelah iman adalah salat. Yang mana dikatakan siapa yang menegakkan salat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan tiangnya agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, melengah-lengahkan salat, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan tiangnya agama. Kata ulama kita, hari ini kadang-kadang kita marah kepada orang di luar Islam yang menghancurkan Islam, orang di luar Islam. Sementara hadirin yang mulia adalah hadis Nabi, orang yang menegakkan salat itulah yang menegakkan agama, menegakkan tiangnya, menjunjung agama. Dan orang yang meninggalkan salat adalah peruntuh-peruntuh agama. Maka hadirin yang mulia, kalau dari hadis ini kata ulama kita memaknai hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak salatlah sebagai peruntuh-peruntuh agama itu sendiri, hadirin. Maka inilah tanggung jawab kita sebagai umatnya baginda Nabi SAW. Kita mesti mendatangi saudara-saudara kita, membujuk rayu mereka dimanapun mereka berada. Bagaimana kita menjumpai mereka sebagai asbab hidayah buat mereka. Karena yang mutlak memberi hidayah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah taala sebagai perantara asbab hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebab daripada ajakan kita, bujuk rayu kita, sehingga saudara-saudara kita yang dahulunya tidak salat akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjaga salatnya, maka hadirin yang mulia, kata Ali radhiyallahu an, sahabat baginda Nabi SAW, cukuplah dengan sebab kita sehingga satu orang beriman taat kepada Allah Ta'ala, menjaga amal-amal ibadah kepada Allah Ta'ala, maka cukuplah menjadikan kita sebab memasukkannya kita masuk ke dalam surga, hadirin. Maka inilah hadirin yang mulia, sore ini insyaAllah kita mau belajar menjumpai saudara muslim kita di sekitar masjid. Yang belum lagi sholat berjamaah di masjid, bagaimana mau kita beritahu keutamaan sholat berjamaah. Yang belum lagi sholat, kita beritahu bagaimana keutamaannya itu sholat. Yang masih sholat di rumah, bagaimana supaya dia berusaha melangkah ke masjid. Maka atas perkara inilah hadirin yang mulia, dalam silaturahim ini sebentar sore ini kita membutuhkan penunjuk jalan. Orang tempatan yang tahu persis keadaan di sini, yang mana yang ahli masjid, mana yang belum sholat, mana yang sudah ke masjid tapi masih satu kali dan lain sebagainya. Maka orang tempatanlah yang tahu, dialah yang menunjukkan jalan. Dan insya Allah Pak Haji siap sebagai penunjuk jalan sebentar sore, dan insya Allah kita yang lainnya ikut ambil bagian juga untuk jalan sama-sama insya Allah. Demikianlah, segala kekurangan mutlak daripada saya, kebenaran mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya majelis kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Syukran Pak Kiai. Ustaz.